Welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita semua, Eko Subiantoro, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Dan tak lupa fasilitator dan pengajar praktik kita tercinta, ada Bapak Taufik Albar sebagai fasilitator dan ada Bapak Wahono Hasfi Yudo Sasongko sebagai pengajar praktik. Bagaimana video lengkapnya? Kita saksikan bersama-sama. So let's growing up. Bagian pertama pada aksi nyata modul 1.4 adalah sharing session, penyebaran pemahaman tentang budaya positif kepada rekan guru di SDN 1 Sumber Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu kepala sekolah, dihormati Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Sumber Baru. Alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah SDN 1 Sumber Baru. Yang pertama, kita harus mengubah paradigma baru kita terhadap kurikulum Merdeka saat ini. Yang kedua, kita fokus pada penerapan kesadaran kedisiplinan murid melalui disiplin positif. Yang ketiga, kita harus fokus pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar peserta didik. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, dan yang paling penting, yang paling esensial dari materi kita kali ini yaitu adalah posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seperti itu. Adapun pembelajaran dengan paradigma baru di kurikulum Merdeka kali ini yaitu kita harus membuat sebuah rancangan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik kita sehingga kita dapat mencapai profil pelajar Pancasila yang menjadi goal dari kurikulum Merdeka. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan membahas tentang disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin guna menumbuhkan kesadaran. Jadi fokus kita adalah menumbuhkan sebuah kesadaran pada peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Bukan hanya fokus pada peraturan yang sangat ketat, akan tetapi tugas kita adalah menumbuhkan kesadaran pada diri peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ada pun beberapa perbedaan yang harus kita pahami bersama terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu tentang hukuman. Tidak terencana secara tiba-tiba hukuman. Hukuman ada karena sebuah pelanggaran yang dilanggar oleh peserta didik kita. Kemudian bersifat satu arah saja, kemudian berupa hukuman psikis maupun fisik, seperti itu. Sedangkan yang konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama dengan para murid kita. Kemudian yang restitusi ada menciptakan sebuah kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan murid untuk bisa mencari solusi sendiri tentang apa yang sudah dia langgar dalam proses pembelajaran di dalam kelas, seperti itu. Dan selanjutnya 5 posisi kontrol yang harus kita amati bersama. Yang pertama adalah penghukum. Ini biasanya terjadi pada guru-guru yang suka menerapkan peraturan dengan ketat, dengan sangat otoriter, sehingga anak-anak mendapatkan sebuah hukuman entah itu psikis ataupun fisik, sehingga kesadaran sangat minim untuk muncul di kelas kita tercinta, seperti itu. Kemudian merasa bersalah. Ini biasanya guru
ketika melakukan sebuah restitusi kepada murid cenderung dengan menjatuhkan mental dari murid kita sendiri seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu teman. Kita terlalu dekat dengan murid sehingga kewibawaan kita akan sedikit turun, sehingga murid-murid kita menganggap kita itu teman akrabnya, sehingga tidak ada jarak antara guru dengan murid seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah pemantau, dan ini guru fokus hanya memantau, tidak memberikan sebuah restitusi atau evaluasi. Ujung-ujungnya dipanggil, disampaikan kesalahan-kesalahannya seperti itu. Dan yang terakhir ada sebuah manajer. Diharapkan Bapak Ibu semuanya kita menjadi seorang manajer bagi murid-murid kita. Karena dengan posisi manajer kita dapat memberikan sebuah restitusi, penguatan, serta kita menumbuhkan sebuah kesadaran pada diri murid kita. Seperti itu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas yang sangat penting bagi kita. Karena dengan keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan kedisiplinan pada murid kita di kelas. Tidak hanya sekedar sebuah peraturan kelas, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan diawali dengan kalimat-kalimat positif. Contoh, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Kita bisa ganti dengan kalimat-kalimat positif. Seperti kita harus menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Materi selanjutnya adalah segitiga restitusi. Sebuah upaya untuk kita bisa mendapatkan hasil murid secara mandiri dan bertanggung jawab melalui sebuah dialog sederhana tentang permasalahan murid di kelas kita. Nanti kita bisa praktekkan sebentar terkait dengan segitiga restitusi. Ya, selamat siang Abdul. Siang Pak. Tadi sudah sholat zuhur di masjid? Ya. Alhamdulillah. Nah, Abdul tahu nggak kenapa Pak Eko panggil ke ruangan ini? Nggak tahu Pak. Nggak tahu? Oh, gini Abdul ya. Tadi waktu sumatif matematika, Pak Eko menjumpai Abdul sedang melirik jawabannya ngatiem atau mencontek. Apakah betul seperti itu Abdul? Iya. Betul. Betul. Oh, seperti itu. Menurut Abdul, perbuatan Abdul tadi mencontek baik atau tidak baik? Jelek. Tidak baik ya? Tidak baik. Tidak baik. Oh ya. Di sini Pak Eko tidak akan menghukum Abdul, tidak akan menghakimi Abdul. Di sini Pak Eko membantu Abdul untuk menyelesaikan permasalahannya Abdul. Dan Pak Eko yakin Abdul tuh punya alasan. Ya? Iya. Apa alasannya Abdul? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Belum mengerti. Belum mengerti. Tadi malam belajar enggak Abdul? Enggak. Nggak belajar. Kemana? Ya main Pak. Main game. Iya. Sampai jam berapa? Sampai jam 9. Jam 9. Selesainya sampai jam 11. Selesainya sampai jam 9. Oh, jam 9. Berarti mulai jam 7 sampai jam 9 main game. Habis maghrib. Seperti itu. Iya. Oh, ya paham. Abdul masih ingat nggak keyakinan kelas yang dulu kita buat bersama-sama itu? Masih ingat? Ingat. Ingat. Yaitu tentang Kedisiplinan. kedisiplinan dan berkata Nah, iya. jujur, perilaku jujur. Nah, kira-kira Abdul melanggar keyakinan kelas kita enggak? Melanggar. Melanggar ya? Oh, seperti itu. Menurut Abdul, keyakinan kelas yang kita buat itu baik untuk Abdul apa enggak? Ya baik. Baik. Pak. Karena ketika kita nanti sudah dewasa, harus memiliki sifat jujur agar menjadi orang yang sukses. Nah, menurut Abdul, apa yang akan Abdul lakukan agar tidak mencontek kembali? Belajar lebih giat lagi. Nah, satu, apalagi yang kedua, Terus lebih disiplin. lebih disiplin. Terus sholat 5 Waktu. waktu, berdoa Abdul. Paham ya? Oke. Nah, mungkin ada yang bisa Pak Eko bantu untuk Abdul agar tidak mencontek kembali mungkin. Untuk Pak, materi matematika itu sulit, saya belum membaca, belum bisa. Oh. Tanya saya malu. Materinya sulit. Ya. Ya, nanti Pak Eko akan memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhannya Abdul ya. Ya. Semangat? Semangat. Yakin berubah Abdul? Udah. Mantap. Mantap. Tos dulu. Terima kasih. Oh.
serta refleksi pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak Eko Subiantoro yang bertempat di SDN 1 Sumber Baru. Seluruh rekan guru sangat antusias sekali mengikuti diseminasi ini sebagai bekal pemahaman terhadap peningkatan kedisiplinan peserta didik di lingkungan sekolah. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa? Keyakinan. Sebuah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang mana kalian harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab tanpa ada paksaan dari Pak Eko. Jadi kalian membiasakan untuk berperilaku baik sesuai dengan keyakinan yang akan kita buat nanti, sehingga kalian melakukannya penuh dengan kesadaran tanpa ada paksaan. Paham? Nah, keyakinan kelas kita nanti yang menentukan kalian sendiri berupa sebuah kalimat-kalimat positif. Kalimat positif itu seperti apa sih Pak Eko? Nah, kalimat positif itu kalimat yang tidak menggunakan kata dilarang, tidak menggunakan kata jangan, tidak menggunakan kata tidak boleh. Misal, tidak boleh datang terlambat. Ada kata-kata tidak boleh enggak? Berarti jangan sampai kalian menggunakan kalimat tidak boleh datang terlambat, tapi kalian harus ganti menjadi kalimat yang berupa keyakinan kelas. Kalau awalnya tidak boleh datang terlambat, kalian ganti menjadi kita harus datang tepat. Paham? Tidak boleh menggunakan jangan, dilarang, tidak boleh datang terlambat seperti itu ya, tapi menggunakan kalimat yang positif. Paham? Apakah kalian sudah siap? Kurang kompak. Apakah kalian sudah siap untuk membuat keyakinan kelas? Silakan dituliskan di buku tulis kalian masing-masing. Yuk. Setelah itu kalian bacakan dengan keras tulisan keyakinan kelas yang kalian sudah buat. Siap? Coba bacakan yang keras. Membantu teman yang kesulitan. Membantu teman yang kesulitan. Tepuk tangan. Coba. Yuk. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Bagus sekali ya Gi. Salat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Berkata sopan. Berkata dengan sopan. Meminta izin saat keluar ruangan. Meminta izin ketika keluar ruangan. Bagus sekali ya. Dibaca. Membantu teman yang kesulitan. Membantu teman yang kesulitan. Lagi. Kita harus datang tepat waktu. Kita harus datang tepat waktu. Kita harus sholat 5 waktu dengan tertib. Sholat 5 waktu dengan tertib. Wah. Kita harus saling menghormati dan menghargai teman. Menghormati dan menghargai teman. Kita harus saling menghormati teman. Sudah sama lagi. Menjaga kebersihan kelas. Lagi. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Lagi. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Menghormati dan menghargai. Coba. Berbicara dengan sopan. Berbicara dengan sopan. Kita harus sopan dengan guru dan orang tua. Harus sopan kepada guru dan orang tua. Tadi kalian sudah menuliskan keyakinan kelas dan tugas kalian yaitu
menjalankan nilai-nilai kebajikan dengan penuh tanggung paham? Jadi selama proses pembelajaran sampai akhir nanti kalian dengan penuh kesadaran melakukan perilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu sesuai dengan keyakinan kelas. Apakah kalian sudah siap? Siap. Kurang keras. Apakah kalian sudah siap? Perkenalkan, nama saya Hera. Saya duduk di kelas 4 SDN 1 Sumber Baru dan saya menuliskan keyakinan kelas agar menjadi siswa yang mandiri. Perkenalkan, nama saya Aina. Saya duduk di kelas 4 SDN 1 Sumber Baru. Saya tadi menuliskan keyakinan kelas agar saya menjadi siswa yang mandiri. Perkenalkan, nama saya Wildan Abdul Aziz. Saya duduk di kelas 4 SDN 1 Sumber Baru. Saya tadi membuat keyakinan kelas dengan tujuan menjadi siswa yang bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Afiko dan saya duduk di kelas 4 SDN 1 Sumber Baru. Saya menuliskan keyakinan kelas agar menjadi siswa yang tertib. Adapun respon peserta didik kelas 4 SDN 1 Sumber Baru tentang keyakinan kelas yang telah dibuatnya bersama-sama. Pembuatan keyakinan kelas dilaksanakan di kelas 4 SDN 1 Sumber Baru. Kegiatan tersebut bertepatan dengan awal masuk tahun pelajaran baru 2023-2024. Para murid sangat bersemangat sekali saat pembuatan keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya sebuah kedisiplinan akan nilai-nilai kebajikan. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini menjadi semakin bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang jauh lebih baik lagi dalam menerapkan konsep budaya positif. Rencana perbaikan ke depannya, melakukan evaluasi secara berkala, meningkatkan koordinasi dengan seluruh stakeholder, berusaha untuk mengurangi segala kekurangan, meningkatkan pengetahuan secara mendalam tentang budaya positif, menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi terhadap murid di lingkungan sekolah. Demikianlah hasil pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4 budaya positif. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.